kita ke acara selanjutnya, yaitu acara talk show yang mengusung tema Generasi Z dan Kemerdekaan yang akan dipandu langsung oleh Ibu Triana Suara Tarasati SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 17-an bersama 17. Indonesia tumbuh, Indonesia tumbuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semuanya? Semoga kalian selalu bahagia, ceria, dan sehat selalu ya. Oke, pagi ini kita akan bincang-bincang dan penyampaian materi dengan tema generasi Z dan kemerdekaan. Oke, ada yang tahu nggak nih siapa yang akan jadi narasumber kita pagi ini? Oke, coba kirim jawaban kalian di chat Zoom ya. Dan Ibu ingatkan sekali lagi untuk pada kegiatan saat ini jangan dulu dinyalakan mikrofonnya, di mute dulu ya, dan apabila berdirikan dinyalakan, jangan dulu dinyalakan. Oke, narasumber kita kali ini adalah seorang finalis Pak Depok dan juga duta baca di Kota Depok, yaitu Mbak Alfi. Oke, Mbak Alfi, halo, sudah bergabung belum ya? Halo, Mbak Alfi, apa kabarnya? Selamat pagi Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Aduh, menigolis bisa nih, Mbak Alfi. Oke, Pak Alfi boleh dong perkenalan nih, perkenalan tipis-tipis kan, kalau misalkan nggak kenal bakal nggak sayang. Silakan Pak Alfi, boleh perkenalan dulu ya Pak. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Salam kenal. Saya Mpo Alfi, sekarang tinggal di Sukmajaya. Ada yang anak Sukmajaya di sini? Iya, iya, baik. Saya saat ini mahasiswa di UPIS, kebetulan satu alma mater ya dengan Ibu Ana. Saya mahasiswa tahun 2020 dan alhamdulillah mendapatkan amanah menjadi duta baca Depok dan diberikan kesempatan untuk berbicara dan ngobrol-ngobrol nih bareng teman-teman 17. Oke, makasih Kak Alfi. Sekarang Kak Alfi lagi sibuk apa nih Kak? Selama pandemi ini kan kita banyak lockdown nih. Kak Alfi sibuk apa nih di rumah? Fokus aku ada dua saat ini teman-teman. Yang pertama menjadi mahasiswa, kebetulan lagi libur semester ya. Bulan September akan mulai lagi dan lagi menjalankan bisnis. Kalau teman-teman mau mampir, aku ada toko takoyaki di dekat Hermina Depok. Wah, asik banget. Kapan-kapan saya mampir ya sana ya. Oke, boleh Bu Anda. Nanti kapan-kapan kita insya Allah ada kesempatan ketemu. Baik, makasih Kak Alfi. Oke Kak, boleh ceritain sedikit nggak gimana sih kok bisa sampai ikutan kontes Abang Depok Depok? Ya, sebelumnya FYI kepada teman-teman, Abang Empok Depok itu sebuah ajang pemilihan duta pariwisata Depok di bawah Dinas Pariwisata. Dan salah satu outputnya adalah pemenangnya menjadi duta baca. Alhamdulillah saya terpilih. Kemudian alasan untuk mendaftar atau ikut Abang Po sebenarnya sederhana ya. Saya senang mempelajari hal baru dan saya percaya dengan ikut Abang Po, saya akan mendapatkan dan memberikan sesuatu lewat sana. Sesederhana itu sih Bu dan teman-teman. Karena ikut Abang Po itu betul-betul pada akhirnya berhasil meningkatkan kapasitas pengetahuan saya, pengalaman, dan berbagai hal lain yang pada akhirnya dengan hal tersebut bisa saya salurkan atau teruskan lagi kepada orang lain. Oke, sederhana tapi bermakna ya Kak ya. Oke, sip. Makasih ya Kak. Kalau gitu Kak Alfi mau langsung penyampaian materi atau gimana? Silakan langsung aja ya. Boleh, boleh. Mau dari sini atau Kak Alfi yang sharing? Boleh, apakah kalau dari panitia sudah siap share? Oh, dari Kak Alfi aja mungkin. Oke. Baik, saya sambil berjalannya nanti di tengah jalan akan saya share. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah senang banget, benar-benar senang banget diajak oleh SMP 17 buat ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan makasih dan yang saya hormati
juga kepada Ibu Kepala Sekolah, jajaran Dewan Guru, karyawan SMP 17, dan teman-teman semua yang hari ini kita lagi dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah, teman-teman, selama beberapa menit ke depan, di layar Zoom teman-teman itu udah ready, dalam artian taruh di layar sih masuk. Oke, siapkan kolom chat. Jadi kalau aku bertanya, teman-teman bisa langsung menanggapi atau menjawab. Oke? Boleh jawab oke tuh yang udah ready. Silakan dibuka kolom chatnya. Oke. Oke. Yang singkat-singkat gak apa-apa, yang penting cepat aja. Oke gitu misalnya. Oke. Makasih teman-teman. Alhamdulillah, aku tadi sambil menyimak, sambil lihat teman-teman gitu ya. Anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 tuh bikin aku flashback dan kangen masa-masa SMP. Karena buat aku masa-masa SMP itu termasuk masa-masa yang paling menyenangkan, berkesan, dan paling membahagiakan buat aku. Jadi kangen gitu. Ketemu vibes, ketemu teman-teman lagi bikin aku flashback aja ke SMP dan pengen balik lagi rasanya. Ketebak gak kira-kira aku lulus SMP berapa tahun yang lalu? Coba ada yang bisa benar gak? Atau tahun berapa lulus SMP? Oke, sambil teman-teman jawab, aku sambil share screen ya. Sudah keluar layarnya, punten Ibu? Belum. Ya, udah. Sebentar. Oke, udah cukup. Betul, banyak yang benar ya. Aku lulus SMP tahun 2015, 6 tahun yang lalu. Betul. Terima kasih nih teman-teman udah menebak. 2013, kelihatannya udah lulusan 2013 ya SMP-nya ya. Betul, aku lulus SMP 6 tahun yang lalu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini di layar kolom chat saya nutupin nggak? Maksudnya muncul nggak, punten? Kalau saya taruh sini misalnya. Masuk ke minyak kakak. PPT-nya. Wait, sebentar saya atur layar ya. Di full screen aja, Kak. Oke, teman-teman. Aku mau tanya kabar teman-teman nih. Yang level 1 yang paling lagi gak mood, lagi bete, yang level 5 tuh lagi paling happy, lagi mood sekarang dari 1 sampai 5 moodnya lagi di level berapa nih? 5 lagi happy banget. Oke, good. Siapa yang 1 juga boleh? Oke, 3, 2, 4. Oke, sambil berlanjut ya, 3,5. Oke, semoga nih yang lagi level moodnya di level 1 nggak apa-apa ya teman-teman. It's okay to not be okay sometimes. Jadi yang lagi happy, yang lagi level 5 nih boleh ikut senyum, ikut memperhatikan, dan supaya tuh vibe positifnya tuh nular ya kayak yang lain. Jadi yang lagi levelnya 2 bisa jadi 3, jadi 4, yang level 1 bisa jadi 5. Di sini semoga seiring berjalannya kita ngobrol-ngobrol, yang sebelumnya lagi di level 1 bisa naik sampai di level 5 ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita kan di sini sedang ngobrol-ngobrol ya dalam rangka besok hari kemerdekaan nih, kita yang ke-76. Teman-teman, kita refleksi sebentar barangkali ya. Kalau tepat tanggal 17 Agustus 76 tahun yang lalu, para pahlawan kita sedang mengumumkan kemerdekaan dari jajahan negara lain. Setelah udah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun diinjek-injek, ditindas, dikerjain, dijajah, dibunuh, dan sebagainya. Sampai pada tanggal 17 Agustus, itu berhasil mengumumkan kalau Indonesia udah lepas dari itu semua. Pasti ya namanya dijajah itu nggak enak. Apa sih, merasa pengen lepas, pengen keluar. Ya gak sih teman-teman?
Kebayang nggak enaknya kayak gimana? Nah, kadang kita berusaha untuk merdeka itu udah nggak lagi merdeka dari jajahan negara lain. Sekarang tantangan kita bukan di sana. Ada yang lebih nggak kalah menantang untuk kita hadapi saat ini, yaitu ini tuh justru ini tantangannya nggak kalah berat ya, dalam artian kalau dulu mungkin rame-rame nih ngelawan penjajah banyak orang senegara. Ini kita kadang berusahanya tuh sendiri dan kadang harus mati-matian untuk bisa benar-benar merdeka. Nah, merdeka dalam rangka apa sih, Bu Alfi? Yes, saat ini teman-teman, kita juga nggak jarang masih loh dijajah. Tapi kita nggak sadar kalau kita dijajah. Kita lagi dijajah kayak oleh diri sendiri, oleh setan yang ada dalam diri kita. Itu rasa malas, rasa takut, rasa insecure. Dan kita harus untuk melawan itu untuk menjadi individu yang merdeka. Untuk jadi anak-anak SMP 17 yang bisa berdikari. Kan kalau negara yang merdeka kan negara yang berdikari ya. Berdiri di atas kaki sendiri. Nah itu yang menjadi tantangan terbesar kita saat ini, bagaimana kita bisa merdeka dari rasa malas, rasa insecure, dan rasa takut. Karena itu yang akan menjadi kita obrolin hari ini. Teman-teman, kalau ada yang mau menanggapi di kolom chat boleh ya. Sebentar, bisa kalau lagi layar seperti ini muncul nggak di layar teman-teman? Punten. Atau Ibu? Seperti ini misalnya muncul. Oke, muncul ya. Oke. Aku tuh mau sambil lihat tapi mau sambil share screen gitu. Oke, apa kita lanjut ya. Oke, merdeka dengan menjadi individu yang produktif dan berperan aktif. Perkenalkan teman-teman sekali lagi, saya Empo Alfi, Duta Baca Depok. Sebelumnya pernah juga menjadi Duta Anak Jawa Barat. Finalis Empo Depok, dan waktu SMP kebetulan saya lulusan SMP 1 teman-teman. Sokat kalau teman-teman tahu. Dan saat itu saya juga aktif di akademik dan organisasi sampai waktu itu alhamdulillah mendapatkan amanah menjadi ketua OSIS di SMP 1. Nah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, mohon izin menyampaikan berbagai hal ini berdasarkan apa yang telah saya lewati, saya ketahui, dan saya alami. Semoga bisa menjadi pembelajaran bersama, terutama untuk teman-teman SMP 17. Ini sebelumnya saya mau flashback sebentar. Saya karena ini membahas tentang berperan aktif ya, gimana merdeka dengan berperan aktif. Misalnya salah satunya saya dan tim menggagas gerakan berbagi saat bulan Ramadan yang sudah berjalan 2 tahun dan mengumpulkan belasan juta untuk dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian diamanahkan menjadi duta baca sampai saat ini masih berjalan. Nah, kita langsung ke topik. Produktif dan berperan aktif itu kayak gimana sih, Po? Untuk benar-benar kita bisa merdeka nih dari rasa takut, insecure, rasa takut gagal, dan sebagainya. Pertama dari produktif terlebih dahulu ya. Produktif itu, kata dasar kan produksi ya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu. Produktif itu kegiatan atau aktivitas kita yang pada saat prosesnya dan setelahnya itu bisa menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu itu nggak harus yang kayak kerajin. Halo Kak Alfi. Bentuknya. Pada akhirnya produktif meningkat, perbaiki perilaku. Iya, gimana Bu? Oh enggak, tadi putus-putus suaranya. Oke, sekarang apakah sudah jelas? Sekarang apakah sudah jelas? Sudah. Baik, izin lanjutkan Bu. Boleh, Mangga, silakan. Baik, meningkatkan keilmuan kita, pengalaman kita, mendekatkan kita kepada yang sekitar, dan sebagainya. Itu yang disebut kegiatan produktif. Nah, kalau misalnya 8 jam main game, 8 jam main Instagram, main Twitter, main TikTok, 8 jam drakoran dan fangirling, itu kira-kira produktif nggak?
Nah, enggak Kak. Nah, itu teman-teman yang kadang kita nggak sadarin, kita berkutat di kegiatan-kegiatan yang nggak produktif, yang membuat kita semakin dijajah oleh diri sendiri dan semakin susah untuk merdeka, menjadi individu yang merdeka. Nah, kemudian yang berperan aktif adalah ketika kita melakukan kegiatan yang produktif, kemudian kegiatan produktif itu selain bermanfaat untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Orang lain ini nggak harus senegara, teman-teman, nggak harus sekota Depok, nggak harus misalnya konteksnya seperti saya bisa berbicara dengan 3 angkatan SMP 17, nggak harus selamanya seperti itu. Bisa ke adik kita, ke orang tua kita, ke teman-teman sekelas kita, ke teman-teman seangkatan kita, atau di ekskul teman-teman, di organisasi teman-teman, itu bisa salah satu kegiatan berperan aktif, gitu. Boleh dong teman-teman share di kolom chat, contoh aktivitas yang teman-teman pernah lakuin yang menurut teman-teman produktif itu apa misalnya? Main, nyapu yang dihasilkan rumah menjadi lebih bersih, main bola jadi lebih sehat, belajar jadi lebih pinter, cuci piring jadi bersih, membaca menjadi lebih pinter, tidur jadi lebih sehat, tidur yang cukup ya, sesuai waktunya, merapikan rumah, olahraga basket, betul, intinya yang bisa meningkatkan sesuatu dalam otak kita, mental kita, dan fisik kita. Lanjut. Nah, kenapa penting? Teman-teman, kadang kita mikir, kenapa sih Kak, aku nggak tahu deh pengen ikut apa, dan aku nggak tahu kenapa itu penting, bawaannya mager aja, aku nggak tahu alasannya apa. Bahkan aku sekarang udah ikut ini itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi aku juga nggak tahu kenapa ya ikut-ikutan aja nih, Pok, gitu. Kadang it's okay kalau kita belum nemu alasannya. Karena setiap orang pasti punya alasan masing-masing, baik alasan dari luar diri kita ataupun alasan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Baik itu bisa kita temukan di awal proses, di tengah-tengah proses, atau kita baru menyadari itu di akhir proses. Misal teman-teman baru menyadari kenapa ternyata OSIS itu misalnya penting setelah udah 3 tahun OSIS misalnya, atau apapun aktivitas yang teman-teman lakuin. Kalau saya, kenapa apa yang saya pernah lakukan itu saya anggap penting? Pertama, saya meyakini bahwa salah satu peran saya atau Tuhan menciptakan saya itu untuk menjadi khalifatullah. Istilahnya tuh untuk menjadi pemimpin atau pemakmur di muka bumi. Jadi bukan hanya untuk hidup untuk diri saya sendiri, tapi bagaimana setiap yang saya lakukan, setiap yang saya pelajari, itu tuh hubungannya bukan dengan sesama manusia aja, tetapi supaya juga mendekatkan saya kepada Tuhan. Itu buat saya menjadi penting karena itu saya merasa itu menjadi alasan saya ada di hidup di dunia ini. Gitu. Jadi saya jalanin aja prosesnya. Saya belajar 12 tahun sekolah dan sekarang sedang kuliah bukan untuk kerja. Mungkin teman-teman belajar ujian nasional bukan buat dapat name bagus, buat SMA yang paling top rate. Itu bukan satu-satunya alasan, tapi belajar sebagai proses belajar itu sendiri untuk diri kita semakin lebih baik. Fokusnya adalah pada di situ. Kalau kita dapat UN berapa, masuk SMA mana, dapat nilai UAS berapa, itu udah bonus. Sisanya adalah proses belajar itu sendiri yang perlu kita jalanin secara sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, mulai dari mana ya, Mpok? Aku tuh bingung deh, Mpok. Pengen ikut ini itu, tapi bingung mulai dari mana, nggak tahu kenapa harus lewat caranya gimana. Aku bahkan nggak tahu, Mpok, minat dan bakat aku di mana. Jadi aku masih ngikutin arus aja, ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Ada. Ada, Kak. Ada. Saya, Mpok. Ada. Nah, mungkin beberapa teman-teman atau sebagian besar belum tahu ya minat bakatnya apa, dan itu nggak apa-apa dan wajar banget, teman-teman. Proses penemuan jati diri kita, karena kan untuk bisa menjadi individu yang merdeka, kita harus berangkat dari mengenal diri kita kan. It's okay kalau sekarang teman-teman belum merasa kenal diri. Teman-teman tuh seperti apa, sukanya apa, mau butuhnya apa, mau pengennya cita-citanya apa, belum tahu, itu sangat nggak apa-apa. Bahkan bukan tentu teman-teman aja, karena mungkin saya 6 tahun lahir duluan, sekitar 6 sampai 10 tahun lahir duluan dari teman-teman, saya ketemu circle saya di SMA, circle saya di perkuliahan, circle saya di pekerjaan, karena saya setelah lulus SMA 2 tahun, saya kerja dulu 2 tahun baru kuliah. Di pekerjaan adalah hal yang sangat wajar, setiap orang belum menemukan betul-betul minat dan bakatnya di mana. Karena itu sesuatu yang bisa jadi nggak selamanya ditemukan di awal perjalanan, tapi juga di tengah-tengah. Jadi misalnya gini, misalnya saya nggak beneran kayak misalnya saya ikut basket.
Saya ikut basket setahun, saya baru sadar kayaknya gue nggak cocok deh di basket. Ternyata ngep banget nih, nggak kuat kalau olahraga sebegitunya misalnya. Nah, tapi itu baru saya sadari setelah 1 tahun ikut basket. Dan itu hal yang sangat wajar untuk mengetahui sesuatu, minat dan bakat kita sambil berjalannya mengikuti hal tersebut. Pada akhirnya proses tersebut itu semakin membentuk diri kita. Kita semakin menyadari dan mengetahui kita itu ada di mana posisinya, pengennya apa, cita-citanya apa. Jadi jangan bosan untuk terus-terus mencoba untuk menjadi untuk menjadi individu yang merdeka. Nah, sebentar. Take courage to explore. Trial and error. Teman-teman ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya courage apa? Ayo apa? Udah tahu nggak? Keberanian. Dari Faiz Akbar kelas 93. Oke, great. Betul, courage adalah keberanian. Betul, teman-teman. Kita untuk mencoba berbagai hal tuh butuh keberanian. Karena yang kita lawan itu bukan teman. Mungkin kalau teman lagi ngeselin, kita senggol dikit, mungkin udah misalnya gitu. Atau kita tegur dikit udah, tapi kalau melawan diri sendiri tuh betul-betul butuh keberanian. Dan saya jujur, barangkali ini belum tentu hal yang mudah untuk berani melawan diri sendiri, untuk melawan rasa takut, untuk melawan rasa cemas dan sebagainya. Itu bukan hal yang mudah. Untuk coba-coba untuk mengikuti berbagai hal, untuk produktif dan berperan aktif, kita itu harus melihat dan untuk orang lain, apakah saya senang menjalaninya, dan kalau ada pikiran-pikiran kayaknya, "Mpok, aku tuh pengen deh, tapi," nah ada tapinya tuh, "takut gagal, Mpok, takut nggak bisa, Mpok, takut dijudge temen, Mpok, takut nggak dibolehin orang tua, Mpok." Tapi itu masih ada dalam pikiran-pikiran kita. Dan kita untuk menjadi individu yang merdeka perlu keberanian untuk melawan perasaan-perasaan tadi, untuk menjadi individu yang produktif dan berperan aktif. Nah, kita perlu ini untuk membantu melawan hal-hal tadi. Apa sih yang kita pengen? Rencana jangka panjang 5 tahun ke depan misalnya. Pok, saya senang biologi, saya pengen nanti SMA masuk jurusan IPA misalnya. Pok, saya basket, saya pengen jadi atlet, Pok. Saya pengen menang kejuaraan, saya pengen bahkan sampai jadi pelatih, Pok. Pok, saya pengen 5 tahun ke depan, saya itu jadi ketua OSIS, Pok. Misalnya, apapun yang teman-teman pengen, yang pengen teman-teman capai itu boleh. Misal teman-teman pun suka game. Pok, walaupun saya sekarang suka game nih, main game mulu sampai diomelin mama di rumah, tapi Pok, beberapa tahun lagi, belasan tahun lagi tuh saya itu justru mau bikin game, Pok. Saya pengen segala macam, Pok. Walaupun saya misal sekarang suka baca komik, tapi saya pengen membuat komik, Pok. Saya pengen jadi komikus. Itu merupakan rencana jangka panjang, teman-teman. Nah, untuk mencapai rencana jangka panjang tadi, nggak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Nggak ada yang nggak mungkin. Bener deh, percaya sama saya. Kenapa nggak ada yang nggak mungkin? Karena misalnya rencana kita ada di tahun 2025. Teman-teman sambil flashback 2025 saya umur berapa ya? 2030 saya umur berapa ya? Itu diukur mau mencapai itu di tahun berapa misalnya. Dan untuk tahun 2025 mencapai itu misalnya, apa yang harus saya lakukan ya setahun ke depan untuk pelan-pelan proses mencapai itu, apa yang harus saya lakukan setengah tahun lagi, apa yang harus saya lakukan 1 bulan ke depan, apa yang harus saya lakukan seminggu ke depan, apa yang harus saya lakukan besok, dan apa yang harus saya lakukan hari ini. Karena pada akhirnya apa yang kita capai beberapa tahun lagi merupakan akumulasi atau totalan nih, total bahasanya ya. Total dari apa yang kita lakukan, langkah-langkah kecil secara terus-menerus. Teman-teman mau jagonya atau sukanya di akademik, ya rajin baca buku pelajaran sekolah, buku apapun, buku non-fiksi, atau ngerjain tugas yang rajin, karena kan itu menguatkan kemampuan akademik kita. Dan atau hobi atau minat bakat apapun, teman-teman lakuin itu day by day, hari ke hari. Gak apa-apa hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil tapi dilakukan setiap hari atau secara terus-menerus. Karena the only thing standing between you and your goals is your own lack of execution. Artinya,
Yang memberi jarak nih antara kita dan tujuan kita, cita-cita kita, mimpi kita adalah kurangnya eksekusi kita atau aksi nyata kita. Kadang tuh kita pengen doang nih menang juara lomba olimpiade ini tapi malas belajar atau keganggu sama TL Instagram atau TikTok. Kita pengen menang lomba ini atau pengen ikut OSIS, berhasil melakukan program kerja ini tapi rapatnya malah hahaha asik selfie sampai lupa rapat yang benar untuk bikin proker yang bagus misalnya. Ini kadang yang bikin kita lupa, yang menjarakkan kita dengan mimpi kita tuh sebagian besar atau yang mendominasi adalah kurangnya aksi nyata kita untuk mewujudkan itu. Oleh sebab itu, kita fokus pada langkah-langkah kecil, mencatat fokus satu aja dikerjain terus-menerus, susah kalau bisa jadi susah kalau kita belum terbiasa melakukan itu, tapi untuk menjadi individu yang merdeka, kita harus merdeka melawan diri kita sendiri nih, yang dijajah dari dalam sebenarnya tanpa kita sadarin. Musuh terbesarnya ada dalam diri kita sendiri. Paksa untuk melakukan itu sampai terbiasa. Seperti itu. Paksanya gimana ya, Mpo? Aku bingung atur waktunya. Ini yang paling sederhana. Kita sehari ada 24 jam. Kita 8 jam tidur, 8 jam sekolah, dan masih ada 8 jam sisanya. Nah, apa yang kita capai itu tergantung salah satunya selain faktor ekonomi, selain faktor berbagai hal lain, adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu 8 jam yang ketiga ini. Kita flashback deh, atau mungkin ini jawab aja masing-masing di dalam diri kita. Kita dalam 24 jam selain istirahat, selain tidur, selain sekolah, 8 jam ini kita ngapain? Tanya ke diri sendiri. Apakah scroll TL, Instagram? Apakah main game sampai 3 jam, sampai seterusnya? Apakah fangirling nonton drama Korea misalnya? Coba teman-teman jawab sama diri sendiri. Apa ya? Iya ya, 8 jam yang ketiga itu gue ngapain ya? Tanya ke diri sendiri. Karena ini faktor terbesar. Apa yang akan kita capai 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya. Tentang sejauh mana kita memanfaatkan 8 jam yang ketiga. Selain kita terbantu oleh waktu, kita juga terbantu oleh circle kita atau lingkungan sekitar kita. Kalau ada 100% nih, kita bagi menjadi 3. Pengalaman lebih senior atau mentor kita. Ini bisa jadi guru teman-teman, orang tua teman-teman, senior di ekskul, di organisasi, kakak kelas, atau tetangga. Ini circle, ketika kita fokus pada circle yang positif, yang lebih berpengalaman, kita akan mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman dari circle tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaya. Kita jangan lupa, kita keasikan main sama yang lebih dewasa, lebih tua, tapi kita lupa main dengan sebaya kita. Karena ini kadang menjadi teman cerita kita, teman kita untuk berbagi cerita, dan itu juga nggak kalah penting. Dan kemudian yang lebih muda atau yang lebih junior, ini bisa jadi adik kelas, atau adik kita di rumah, atau tetangga kita, untuk kita berusaha bantu kebutuhan atau masalah mereka. Misalnya PR, atau masalah-masalah di ekskul, di organisasi, itu sangat bisa kita bantu, dan itu tanpa kita sadarin sebenarnya juga membantu kita. Kadang kita ngerasa ketika kita bantu orang lain, yang dapat banyak itu orang yang kita bantu. Bukan, belum tentu. Tanpa kita sadarin, kita juga mendapatkan banyak dengan membantu atau mengajarkan orang. Karena di situ semakin memantapkan pengetahuan kita tentang sesuatu, semakin memantapkan pengalaman kita, dan kita ini ada risetnya ya, bahwa ketika kita membantu orang lain itu ada hormon, misalnya dopamin, yang meningkat. Kita menjadi lebih bahagia, lebih senang ketika kita merasa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin teman-teman pernah nggak sih demotivasi atau ngedown atau bete, bad mood ketika kok gue nggak ngerasa ngapa-ngapain ya untuk orang-orang sekitar, kok gue gini-gini aja ya, pernah nggak ngerasa gitu? Pernah. Pengen deh, pengen bisa ini itu, pernah ya. Nah, itu wajar teman-teman, karena ketika kita membantu orang, itu hormon kesenangan kita, hormon kebahagiaan kita, itu meningkat. Jadi kita fokus di sana ini nggak kalah penting. Jadi semoga sebesar apapun teman-teman nanti menjadi orang apapun yang nggak tahu nih cita-citanya apa, kalau udah jadi,
Belum tentu loh kita menjadi nggak mau berteman sama yang lebih muda atau junior. Kita perlu semua ini untuk membuat hidup kita seimbang, untuk tetap belajar, untuk tetap menjadi diri sendiri dan dengan berteman dengan teman sebaya, dan untuk berteman dengan yang lebih muda untuk mentransfer ilmu tadi. Nah, yang sebaiknya dihindari nih teman-teman. Coba yang pernah takut salah dan takut gagal untuk mencoba sesuatu, bilang, saya gitu. Atau pernah gitu. Saya atau pernah boleh. Takut salah dan gagal. Ini bikin kita, Kak, Mpok, gimana mau merdeka dari diri sendiri, Pok? Atau kalau kita deh posisinya lagi di tahun 45, tahun 40, tahun puluhan tahun yang lalu, zaman belum merdeka, kadang mikir gak sih kalau saya waktu itu masih hidup, gimana saya mau berani lawan penjajah ya? Kalau ternyata ketika saya berhadapan dengan diri sendiri aja, takut gitu. Takut salah, takut gagal. Tuh, banyak ya yang pernah. Yang kedua, ngerasa nggak bisa dan ngerasa nggak pantas duluan. Siapa yang pernah? Mau ikut OSIS, Pok, cuman kayaknya nggak bisa deh, Pok. Kayaknya nggak lolos seleksi deh, Pok. Pok, aku pengen ikut lomba debat atau lomba cerdas cermat. Apa sih lomba SMP tuh ya? Lomba olimpiade. Pengen sih, Pok. Aku senang pelajaran ekonomi, tapi takut kalah, Pok. Aku nggak bisa, banyak yang lebih pintar di luar sana itu. Bahkan teman sebangku saya itu lebih pintar, gimana saya yang mau menang gitu. Banyak ya, saya. Oke. Yang ketiga, terlalu banyak dipikirin. Alias tuh yang tadi tuh berkutat di pikiran, gimana kalau, tapi, siapa yang kayak gitu? Saya. Yang keempat, kayak banyak kejadian nih. Pengen sih, Pok. Pengen mah ada, senang mah senang. Cuman kebawaannya mager ya, Pok. Mager latihan, mager belajar. Saya Poknya tuh pakai caps lock ya. No left tuh. No left, ada istilah no left ya. Pengen ya, tapi pengen aja, tapi gak dipraktekin karena males. Gak ada alasan lain selain ya males aja sih, udah itu doang. Kita mencari alasan muter-muter, Pak, alasan paling ujung mah males gitu ya. Saya mager gitu. Pengen sih OSIS, tapi kayaknya ngeliat orang lain kok kayak sibuk banget, males, jadi saya di rumah aja gitu. Tapi pengen, tapi ya males gitu. Selanjutnya, banyak nih, saking minatnya terhadap banyak hal, banyak coba-coba, banyak tapi akhirnya jadi kecapean duluan, nggak fokus, dan jadi nggak konsisten. Ada yang pernah? Pernah sekali, sering. Jadinya nggak fokus, akhirnya ada satu deh yang ketinggalan. 3 yang ketinggalan, atau hubungan di rumah jadi kelewat. Jadi bete doang kebagian di rumah karena kebanyakan yang dikerjain gitu. Yang keenam, kebanyakan nunggu orang karena takut sendirian. Ada yang pernah? Saya, Kak, saya. Pok, saya tuh pengen, Pok, ikut ekskul ini. Cuman orang yang saya kenal yang satu lulusan SD tuh gak ada yang ikut. Saya tuh bingung, gak ada temen. Saya tuh bingung nanti mau ngapain, mau gimana coba depan pembina, depan kakak kelas, saya gak kenal siapa-siapa. Tenang, guys. Apalagi kalau ngomong akan nunggu ya. Takut sendirian dan sebagainya. Oke, teman. Teman kita jawab satu persatu ya. Karena ini kayaknya menjadi takut salah dan nggak. Siapapun yang teman-teman kira banyak orang-orang hebat itu, orang yang pernah melalui kegagalan juga, misalnya orang yang nyiptain KFC itu dia baru nyiptain itu di umur 70 tahunan, di saat udah puluhan kali ngasih resep ke restoran-restoran tapi nggak ada yang nerima. Terus misalnya saintis, misalnya Newton, percobaan keribuan kali untuk berhasil nemuin temuannya. Kalau kita fokus pada takut salah dan gagal, itu rasa takut itu manusiawi ya. Tapi pada akhirnya langkahnya seperti apa, itu tergantung gimana kita menyikapi rasa takut tersebut.
Saya bisa jadi sebelum mulai ngomong sama teman-teman, saya ada rasa takut, rasa deg-degan. Tapi adalah gimana saya belajar untuk menghadapi rasa takut tersebut. Karena saya mau berkembang, karena saya mau menyampaikan apa yang saya sudah ketahui kepada teman-teman. Itu udah motivasi sesederhana itu. Jadi rasa takut tersebut saya hadapi. Teman-teman takut mau ikut lomba, takut salah, takut gagal. Percaya deh, ketika teman-teman ketakutannya jadi kenyataan nih, teman-teman salah, entah itu akhirnya jadi malu atau nggak enak sama guru, nggak enak sama teman, wajar. Boleh teman-teman merasa bad mood saat itu, merasa sedih, merasa marah atau apa karena beneran salah, tapi percaya deh, dari situ teman-teman belajar dan meningkat nih ilmunya, levelnya naik. Percaya, itu nggak apa-apa banget. Rasa takut itu wajar karena itu menghindarkan kita dari kejadian salah tersebut kan. Tapi ketika emang udah salah ya nggak apa-apa. Kita jadi belajar benernya seperti apa, dan karena sudah tahu, jadi tidak diulangi lagi pada kesempatan berikutnya. Dan gagal, itu sama teman-teman. Kalau emang kejadian gagal, ya gimana sih kalau teman-teman yang suka basket atau kita habis kemarin Olimpiade Tokyo kemarin, nggak mungkin satu pun atlet di situ bisa menang kalau mereka nggak pernah kalah. Kalau mereka nggak pernah bikin gagal di waktu latihan, nggak pernah gagal atau kayak gagal olahraga sampai jadi salah otot atau apa, atau diomelin pelatih, nggak mungkin, nggak ada yang kayak gitu. Karena itu bagian dari proses. Kita nggak mungkin jadi orang yang kita pengen kalau nggak melalui salah dan gagal. Jadi pilihan kita ada dua, hadapin atau kita ikut dalam ketakutan tersebut. Pilihan kita cuma itu. Yang kedua, ngerasa nggak bisa dan nggak pantas duluan. Perasaan itu lagi-lagi saya masih Alfi, belajar. Ya. tadi ke-mute nggak? Soalnya nggak ada suaranya sempat. Udah ada lagi, udah ada lagi. Oke, lama nggak Bu Punten? Enggak, Mbak. Baru Oke. baru. Oke. Saya lanjut ya. Jadi hajar aja. Kalau nggak bisa mau nyalonin jadi ketua kelas, mau nyalonin jadi ketua divisi di OSIS, kayaknya nggak bisa deh. Itu kan pikiran kita nih. Lanjut nih ke poin ketiga. Pikiran kita aja, padahal kenapa gitu? Kadang kita juga membandingkan sama teman-teman sebelah kita. Kayak dia tuh lebih jago, Mpok. Makanya saya ngerasa nggak bisa dan nggak pantas ini karena saya ngeliat sendiri emang nggak bisa. Dia yang lebih bisa, misalnya gitu. Kadang gini teman-teman, percaya setiap orang punya kelebihan. Dan setiap orang punya kelemahan. Terkadang kita membandingkan diri dengan teman kita, kakak kelas kita, adik kelas kita, karena kita sudah mengetahui kelemahan kita, gak bisanya di mana, dan terhadap orang lain yang sedang kita bandingkan, kita ngeliatnya tuh yang bagus-bagusnya aja, yang mereka bisa-bisa aja gitu. Tanpa kita tahu kelemahan mereka di mana, struggling mereka di mana, tantangan mereka di mana. Jadi sebenarnya tanpa kita sadarin, kita sedang membandingkan sesuatu yang nggak apple to apple, atau yang nggak setara untuk dibandingin. Kita membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang. Nah, ini yang perlu kita balik mindsetnya. Kita fokus pada kelebihan kita. Iya wajar, iya gue punya kelemahan kompo. Itu nggak apa-apa, setiap orang pasti punya, tapi gimana kita sadar dan menjadikan kelemahan itu justru menjadi acuan kita gitu. Gue nggak, misalnya, Pok, aku nih ngerasa nggak bisa ngomong depan umum, Pok, bingung kalau diwawancara atau ikut sesuatu yang harus saya ngomong depan orang-orang, saya ngerasa kelemahan saya di situ. Nah, beda ya kelemahan sama kemampuan ya. Kalau emang ngerasa di situ kelemahannya, justru ikut aja biar jadi bisa. Coba deh, kebayang nggak kalau saya waktu kelas 7 SMP, oh iya teman-teman, saya kelas 7 SMP, kan saya kelas 8 itu jadi ketua OSIS ya. Kelas 7 saya daftar OSIS, saya gak diterima. Saya gagal, tapi kelas 8 jadi ketua OSIS karena sepanjang kelas 7 sampai 8, saya ikut kegiatan lain dan alhamdulillah berhasil membuktikan sesuatu kepada guru-guru atau orang lain. Akhirnya ketika itu gagal masuk OSIS. Jadi nggak bermodal pengalaman, tapi bermodal ngeyakinin. Karena itu saya gagal. Karena ketika coba deh, saya ngerasa ya udahlah tahun lalu gagal, tahun ini coba lagi ya, paling kayak tahun lalu. Saya nggak sadar, saya nggak mengetahui kalau saya itu diamanahin jadi ketua OSIS. Itu ketika coba saya waktu itu down atau ya udahlah banyak terlalu dipikirin, saya akan bertahan di situ. Saya akan bertahan di situ dan nggak akan menjadi diri
Mpok Alfi yang kelas 8 jadi ketua OSIS, dan seterusnya sampai saya hari ini. Jadi lawan rasa takut tersebut karena kita nggak tahu apa yang akan kita dapetin ketika kita mencoba. Ketika kita nggak mencoba, sudah pasti hasilnya 100% kita nggak dapet apa-apa. Walaupun kita mendapatkan ya udah jadi tenang, jadi nggak deg-degan, tapi kita 100% nggak dapet apa-apa, teman-teman. Tapi ketika kita paksa, walaupun kita takut, deg-degan, keringat dingin, wah saya keringat dingin parah waktu itu. Tapi saya tahu, saya punya ada persentase, saya nggak tahu seberapa besar, saya akan mendapatkan sesuatu. Daripada 100% nggak sama sekali, saya pengen dapat sesuatu meskipun 1%. Sampai bisa dapat 100%, saya nggak tahu, jadi coba aja. Gitu. Mageran, nggak mau capek, ini nih PR banyak orang ya, apalagi zaman sekarang udah ada HP. Percaya teman-teman, jangan sampai nunggu nyesel dulu, nunggu umur dulu, baru mikir, ya andai waktu SMP gue percaya, gak percaya akan kejadian. Suatu saat nanti penyesalan itu datang ketika kita selama masa aktif kita, remaja kita, masa muda kita mager-mageran. Karena itu kesenangan jangka pendek. Kesenangan jangka pendek. Saya waktu jadi OSIS, jadi ikut ekskul ini itu capek. Tapi saya senang. Tapi saya gak menyesal sama sekali. Karena itu membentuk saya menjadi orang yang lebih ajak gitu, lebih berkemampuan, dan itu nggak akan saya dapetin ketika saya mager. Banyak tapi nggak fokus dan nggak konsisten. Ini nggak apa-apa kalau tadi ada yang bilang kejadian nih, saya tadi pernah itu kadang nggak apa-apa karena kita bisa mengukur diri kita bisa fokusnya semana, konsistennya semana ketika kita sudah menyadari, oh ternyata kalau gue ngerjain 5, gue kewalahan nih, ada yang jadi nggak aktif 2, oh ternyata pas sudah ikut 3, kebanyakan, saya jadi akademiknya jadi anjlok, atau jadi sering dimarahin orang tua karena nggak bener kerjaan di rumahnya, oh jadi 2, dan sebagainya. Saya misal semakin umur, semakin saya udah ikut ngelewatin jadi mahasiswa, SMA, kerja, sekarang jadi mahasiswa, semakin umur, saya tuh yang saya kerjain tuh semakin sedikit. Misal sekarang saya 2, cuman kuliah sama bisnis. Sama di Abang Empok. Tapi itu bukan berarti saya tidak lebih baik misal dari masa-masa SMP saya yang ngerjain semuanya, ekskul ada banyak, OSIS, akademik juga dan sebagainya. Tapi semakin saya sadar bisa mengukur kapasitas saya bahwa saya mampunya segini dan ngerjainnya fokus gitu. It's okay. Tapi dipelajarin prosesnya, oh ternyata kalau ikut ini bikin capeknya segini loh. Kalau ikut itu ikut capeknya segini loh. Dan ketika sudah punya pilihan untuk ikut itu atau tidak, jadikan pengalaman tadi sebagai pertimbangan. Gitu. Dan belajar. Nah, teman-teman ini nyambung nih sama kesempatan berikutnya. Mageran gak mau capek. Percaya deh, banyak orang-orang teman-teman saya mahasiswa berandai-andai gue dulu udah begini pas SMP, udah begini pas SMA, supaya pas mahasiswa tuh udah bisa lebih memilih dengan lebih baik karena udah bisa mengukur diri, udah tahu rasanya ikut organisasi gimana, ekskul itu gimana, rasanya jualan gimana, rasanya ikut kegiatan di tetangga gimana. Jadi ketika semakin berusia, kita semakin bisa punya pertimbangan untuk memilih sesuatu. Makanya dilawan nih magernya, dilawan nih gak mau capeknya, karena percaya atau enggak, capeknya akan nanti. Jadi ketika kita capek sekarang teman-teman banyak, kok iya banyak, tapi gak bisa konsisten, kecapean, kewalahan, overwhelm. Nah, kalau udah melewati itu, teman-teman SMA akan menjadi lebih bisa. Mahasiswa menjadi lebih bisa karena sudah ada pengalaman. Kalau baru memulai itu nanti, karena sekarang mager SMA atau mager nanti jadi baru kuliah atau bahkan pas kerja, nanti itu belajarnya baru pas nanti gitu. Karena kan ini waktunya kita masih belajar ya, masih SMP, masih belum ada tanggung jawab yang besar banget, belum harus gimana-gimana. Jadi jalanin, manfaatin waktu untuk coba-coba, jadi kita bisa ngukur diri gitu. Yang terakhir, kebanyakan nunggu orang karena takut sendirian. Nah, saya ini orangnya tipikalnya nggak tungguin orang ya. Kalau saya mau, walaupun saya sendiri, saya gas gitu. Karena pertama orang lain, teman saya nggak ngebantu nilai UN saya misalnya, nggak ngebantu saya menjadi sesuai mimpi saya. Jadi kalau saya nungguin dia, pertama mimpi kita aja udah beda, latar belakang kita udah beda, kemampuan kita berbeda. Kalau saya nungguin dia, gimana saya mau maju? Gitu. Emang takut sendirian itu rasanya aduh gak kenal siapa-siapa, keringet dingin, hadepin, percaya deh. Nanti karena seiring kita bertambahnya usia, semakin kita harus berjalan itu sendiri gitu. Karena semakin kita bertambah usia, teman-teman bisa jadi udah punya kesibukan masing-masing, udah punya kepentingan masing-masing. Sampai kan kalau teman-teman pernah lihat di sosmed, karena makin tua tuh temannya makin sedikit, dan itu benar karena setiap orang tuh
itu tadi mau mencapai hal-hal yang beda-beda dan itu sangat wajar dan manusiawi. Jadi kita perlu belajar dan melatih itu sejak sekarang untuk menghadapi, menjalani yang pengen kita lakuin walaupun sendirian dan gak ada teman. Karena pasti akan ketemu teman baru kok, jadi nggak usah khawatir. Terakhir, everything is a risk, teman-teman. Semuanya beresiko. Mau ikut lomba berisiko, harus belajar, harus latihan. Mau ikut OSIS berisiko, harus sering rapat, harus sering ketemu teman, harus sering berkomunikasi dengan guru. Risiko dan tantangannya. Mau ikut ekskul dan harus lomba, harus rajin latihan. Itu risiko dan tantangan. Nah, not doing anything is a risk. Itu juga berisiko. Risikonya apa? Itu risikonya entah kita baru sadar dan baru latihan nanti-nanti, pas udah nggak tahu kapan, di saat akan lebih baik kalau kita sudah menyadari itu sejak lebih awal, itu juga risiko. Itu terserah kita. Pilihan ada di kita, tinggal mau atau enggak. Saya nggak bilang ini gampang, tapi kita flashback ke pahlawan tahun 45 dan sebelumnya, sebelum merdeka. Lawan penjajahan itu susah, teman-teman. Itu kita tuh gak ujuk-ujuk ngumumin kemerdekaan, gak ujuk-ujuk. Kita udah ngelewatin berbagai konferensi, tapi gagal, tapi dikecewain, tapi ya banyaklah kita harus perang sampai bunuh-bunuhan untuk bisa merdeka. Sederhana merdeka bisa berdiri di atas kaki negara sendiri, nggak di bawah suruhan negara orang, itu susah, teman-teman. Harus ngorbanin nyawa, darah, capek, keluarga, ya apapun yang sudah pahlawan kita lakuin, itu susah, berisiko, risikonya nyawa. Tapi kalau pahlawan-pahlawan kita dulu nggak ngapa-ngapain, risikonya pasti masih kita alamin sampai sekarang, masih di bawah jajahan negara orang. Dan barangkali akan ada penyesalan-penyesalan, wah andai dulu udah bekerja nih, nyicil-nyicil supaya pas udah tahun segini tuh udah berusaha lebih merdeka dan sebagainya. Apapun itu ada risikonya, tinggal gimana kita mau memilih dan mengorbankan, mana yang kita korbankan diri sendiri dalam artian melawan rasa takut, rasa malas, dan rasa insecure, atau mengorbankan yang kita nggak tahu apa dampak buruk dari nggak mau mencoba itu beberapa tahun lagi. Jadi selamat memilih dan menjadi individu yang merdeka dari rasa malas, insecure, dan rasa takut. Terima kasih, yuk kita diskusi. Oke, makasih Kak Alfi. Oke, bagus banget materinya, benar-benar deh. Memotivasi banget Kak Alfi. Makasih banyak atas materinya Kak, seru banget, interaktif banget. Lewat pengennya sih ada tanya jawab ya. Tapi kita mungkin hari ini dicukupkan dulu Kak. Boleh mungkin kalau adik-adiknya ada yang mau bertanya lewat media sosialnya Kakak? Boleh? Tahu nanti ada yang nge-DM. Boleh? Tahu nanti ada yang nge-DM gitu dari boleh anak banget. Iya, karena kan boleh banget waktunya terbatas gitu. Sip lah. Oke, mungkin saya tulis di kolom chat ya, Instagramnya. Boleh, iya. Nomor handphone, IG, Twitter, Facebook. Saya cek kemarin ada LinkedIn-nya ya Kakak ya, udah ada. Sudah. Boleh dicek nih, punya Kak Alfi atau Empo Alfi, maaf lupa Empo Alfi ya. Oke. Sudah saya share Baik. ya. Oke, makasih Kak Alfi. Kita sudah sampai di ujung acara nih. Kita ucapkan makasih untuk Pak Alfi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini bersama kita. Makasih Pak Alfi. Udah banyak banget ilmu yang kita terima dari Pak Alfi ya. Saya mau copy sedikit nih tadi quotes-nya ya. Bermanfaat ya. Amin. Nih, saya quote sedikit ya Kak ya, maaf nih. Semua hal memiliki resiko. Bahkan bila tidak melakukan apapun, tetap memiliki resiko. Nah sekarang gimana kalian nih? Pilihan ada di tangan kalian. Kalian yang menjalani. Bagaimana kalian memaknai hidup kalian agar lebih baik. Oke, hatur nuhun Pak Alfi. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Yuk anak-anak, dadah-dadah dulu sama Kak Alfi. Oke, anak-anak terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan acaranya ke acara apa tuh? Cepat tepat guru. Oke. Ibu undur diri. Setelah ini Ibu akan serahkan kembali kepada MC Ibu Indah dan Ibu Linda. Pak Alfi masih ada nih. Pak Alfi terima kasih ya. Maaf nih,
Saya kemarin ganggu Po Alpi malam-malam. Tapi ternyata Po Alpi orangnya baik banget ya. Oke. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara bincang-bincang dan penyampaian materi Gen Z dan kemerdekaan ini. Saya kembalikan kepada MC Ibu Indah dan Ibu Linda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.